Selamat datang, selamat bergabung bersama kami di JPIC OFM Indonesia YouTube channel yang membahas secara khusus isu-isu sosial dan ekologi. Saudara-saudara, 16 Oktober adalah Hari Pangan Sedunia. Hari khusus kita bercerita tentang makan dan minum, tentang kekenyangan dan kelaparan. Seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai tuntas. Saudara-saudara, 16 Oktober 1945 adalah hari berdirinya Organisasi Pangan dan Pertanian, Food and Agriculture Organization, sebuah organisasi multinasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membidangi masalah-masalah konkret seputar pangan dan pertanian. Pada konferensi FAO ke-20 bulan November 1976 di Roma, dicetuskan ide untuk merayakan Hari Pangan Sedunia bertepatan dengan hari berdirinya FAO. Maka, selain merayakan hari ulang tahun berdirinya FAO, 16 Oktober juga merupakan Hari Pangan Sedunia. Peringatan Hari Pangan Sedunia ini baru mulai dirayakan oleh negara-negara anggota FAO pada 16 Oktober tahun 1981. Dalam diskusi bersama tim animasi, Romo Fridus OFM, Sekretaris Eksekutif JPIC OFM Indonesia, mengatakan bahwa peringatan Hari Pangan Sedunia merupakan momen refleksi. Berdasarkan kenyataan, pertama-tama akan betapa pentingnya peran pangan dalam hidup manusia. Sebagaimana kita sendiri tahu ya, tanpa pangan pasti orang tidak akan bisa hidup. Dan yang kedua juga karena terjadi krisis pangan yang melanda dunia seluruhnya itu. Maka dari sana lahirlah sebuah inisiatif agar perlu disiapkan sebuah momen khusus, sebuah hari khusus, hari yang secara spesial digunakan untuk merefleksikan, untuk berpikir tentang pangan itu sendiri. Betul, pada momen refleksi ini kita juga diajak untuk berpikir tentang orang-orang miskin yang kelaparan dan kekurangan gizi, yang senantiasa mengetuk nurani kita untuk bersolidar dan berpikir tentang para pahlawan pangan yang sering dilupakan. Saudara-saudara, Hari Pangan Sedunia sudah dirayakan selama bertahun-tahun, tetapi krisis pangan masih saja terjadi. Kelaparan dan gizi buruk menjadi ancaman yang paling menakutkan, terutama bagi saudara-saudara yang miskin dan terpinggirkan. Saat ini, lebih dari 3 miliar orang atau hampir 40% populasi dunia tidak mempunyai akses terhadap makanan sehat. Sekitar 720 sampai 811 juta orang di dunia mengalami kekurangan gizi. 418 juta di Asia, 228 juta di Afrika, dan 60 juta di Amerika Latin. Jumlah yang besar ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang belum mendapatkan haknya. Pemenuhan pangan adalah hak dasariah manusia yang terkait erat dengan hak untuk hidup dan bebas dari kelaparan. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, dikatakan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan medis, serta pelayanan sosial yang diperlukan. Hak atas pangan melekat pada setiap pribadi berkat kodrat kelahirannya dan berlaku secara universal tanpa mempedulikan jenis kelamin, usia, warna kulit, suku, ataupun agama, dan tidak dapat dirampas oleh siapapun. Bagaimana nasib kita sebagai warga negara Indonesia? Bersyukur bahwa hak kita atas pangan diakui di Indonesia dengan diratifikasinya Kovenan PBB tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak tersebut ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 bahwa hak atas pemenuhan pangan dilindungi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan negara berkewajiban
mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi. Oke, saudara-saudara, begitulah hak kita atas pangan di dalam Kitab Undang-Undang, dan realisasi hak atas pangan itu terukur dari ketersediaan pangan dapat dijangkau termasuk oleh saudara-saudara yang sakit dan rentan, pangannya sehat, berkualitas, dan sesuai dengan nilai dan budaya setempat, serta sumber daya alamnya masih dapat menyediakan pangan bagi generasi mendatang. Terus meningkatnya jumlah saudara-saudara yang terancam bencana kelaparan mendorong semua pihak untuk berpikir ulang dan bergerak. Romo Fridus OFM, pastor yang aktif menulis di media cetak dan online, dengan tegas mengkritisi mentalitas ketahanan pangan yang mereduksi persoalan pangan hanya pada soal ketercukupan pangan belaka. Mentalitas ketahanan pangan berfokus pada jual beli makanan dan bukan pada sumber produksi. Sebut saja praktik impor yang tidak terkendali terbukti menekan kesejahteraan petani di dalam negeri. Lebih lanjut, Imam Fransiskan yang sering terlibat dalam berbagai aksi kemanusiaan ini menekankan konsep kedaulatan pangan sebagaimana diperjuangkan oleh berbagai organisasi dan lembaga akhir-akhir ini. Konsep kedaulatan pangan merujuk pada suatu kondisi di mana masyarakat atau negara mampu berdaulat dan tidak bergantung pada kekuatan di luarnya, baik tentang produksi, konsumsi, maupun ketersediaan dan distribusi pangannya. Para pejuang kedaulatan pangan menegaskan bahwa makna kedaulatan pangan itu merupakan konsep yang memberi hak kepada masyarakat untuk memperoleh makanan yang sehat dan layak yang dihasilkan melalui pertanian yang ekologis dan berkelanjutan, serta hak untuk menentukan sendiri makanan dan sistem pertanian, dan dengan itu menempatkan para petani, distributor, dan konsumen sebagai inti dari sistem dan kebijakan pangan, bukan diserahkan begitu saja kepada pasar. Atau juga kepada korporasi seperti itu. Tapi bagaimana subjeknya, pribadinya nih, seperti yang saya katakan tadi, setiap orang, setiap keluarga, setiap daerah dia diberi hak, dipandang sebagai subjek yang ikut menentukan bagaimana kebijakan pangan dia. Maka kita akan melihat di sini ada beberapa pilar atau prinsip dari kedaulatan pangan itu. Yang pertama itu hak atas makanan merupakan hak manusia dan menolak yang namanya istilah komoditisasi pangan, ya. Komoditisasi pangan itu artinya orang lebih melihat bahwa urusan pangan bukan soal bagaimana orang bisa makan, bisa minum, tetapi pasar memperlihatkan sebuah cara pandang bahwa bagaimana orang mendapat untung dari makanan dan minuman itu, seperti itu. Dia menjadi sebuah komoditas, bukan lagi dilihat bahwa setiap saudara-saudari punya hak atas pangan supaya orang bisa hidup. Tapi orang melihatnya bagaimana orang mengeruk untung. Pasar selalu pikir itu, dia tidak pikir bahwa makanan ini sehat atau tidak, berkualitas atau tidak dari segi gizinya. Pasar tidak peduli, apalagi korporasi. Yang penting bagi kami adalah kami mendapatkan untung. Orang mau makan dan setelah makan mati dari makanan itu, zat kimia itu, mereka tidak peduli. Nah, inilah yang namanya komoditisasi pangan. Yang kedua, mendukung dan juga menghargai produsen pangan atau petani. Saya kira ini penting, ya, bahwa para petani kita harus dipandang sebagai subjek yang menentukan, ya. Seperti dikatakan tadi, negara Indonesia ini adalah negara agraris, banyak para petani. Nah, kalau petani ini disokong baik dari segi kebijakan, dari segi dana yang membantu mereka untuk bisa berkembang, maka saya kira tidak perlu impor sebenarnya, ya. Kalau para petani kita sungguh-sungguh didukung dan juga dihargai. Dan yang poin ketiga, dia memajukan pangan lokal. Saya kira ini penting sekali. Dalam rangka penerimaan tadi kan kita sudah tegaskan, ya. Kita tidak bisa menyamakan soal pangan ini. Nah, setiap daerah punya kekhasan, kearifan dengan pangannya sendiri. Dan dalam pangan-pangan lokal itu tentu saja sehat, itu jelas, ya, sehat. Dia bebas dari bahan kimia karena didapatkan langsung dari alam yang masih
begitu dari segi ekologisnya masih dijaga. Dan di samping itu juga bahwa makanan lokal itu juga ada beberapa penelitian dari teman-teman terkait dengan gizi. Ternyata banyak juga gizi dalam pangan-pangan lokal kita itu ya. Tidak seperti yang dibayangkan seolah-olah pangan lokal itu tidak punya apa-apa dibandingkan dengan pangan impor itu. Seperti kalau itu. cerita mereka orang-orang dulu, ya. Mereka tuh kelihatan tuh lebih sehat, lebih sehat, iya lebih panjang seperti itu. Tidak macam-macam penyakit, tidak ada penyakit gula, kolesterol dan lain-lain sebagainya. Karena pangan-pangan lokal yang sangat sehat tadi itu. Lalu poin yang berikut adalah bahwa menolak privatisasi dan juga eksploitasi, terutama terkait dengan alam ini, ya. Dan karena kita lihat bagaimana erat kaitan antara pangan dan lingkungan itu, ya. Pangan kita akan bisa bertumbuh dengan baik dan menghasilkan dengan baik kalau dia punya musim yang bagus, kalau ada hujan, kalau ada matahari yang cukup. Dan kalau seandainya tidak ada hujan, pasti tidak akan bisa memanen. Apalagi di masyarakat kita sekarang yang masih sangat bergantung pada alam, ya. Intervensi teknologi terkait dengan air itu masih sangat kurang, seperti itu. Maka kalau alamnya rusak, mengalami perubahan musim dan cuaca, para petani kita juga akan tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan dari pertanian mereka. Lalu juga penting adalah pengembangan dan pertukaran ilmu pengetahuan lokal, kearifan lokal melawan modifikasi genetik pangan. Saya kira ini juga penting, ya. Seperti tadi dikatakan persoalan korporasi pangan ini. Bahkan termasuk benih-benih apa yang ditanam ini kan juga dari korporasi, dari perusahaan-perusahaan besar. Dikampanyekan ini tanaman dan itu juga jadinya merupakan sebuah seleksi genetis melalui mesin, seperti itu. Dan itu yang membuat mudah sekali orang membuat keseragaman pangan kan dari situ. Padahal kalau dengan kearifan lokal itu, dengan alam yang ada, dia ada begitu banyak jenis tanaman, termasuk tanaman pangan yang tumbuh di sana. Sehingga orang bisa makan dengan aneka macam jenis, ya, tidak monoton, terjadi keanekaragaman pangan yang harus dimakan. Sehingga dari situ juga baik gizi, mineral, vitaminnya juga sungguh cukup beraneka ragam yang bisa dikonsumsi, seperti itu. Membangun kedaulatan pangan berarti membangun sistem pangan yang tangguh. Dalam refleksi saya melihat bahwa sistem kedaulatan pangan ini sangat erat dengan gagasan dari Oran B. Hesterman dalam bukunya yang berjudul Fair Food, Growing a Healthy Sustainable Food System for All, di mana dia katakan bahwa berbicara tentang pangan berarti kita bicara tentang sebuah sistem. Menurut Merriam-Webster, berbicara tentang sistem berarti kita berbicara tentang relasi interaksi sejumlah hal tertentu yang membentuk sebuah kesatuan yang menyeluruh, atau pengorganisasian atas beberapa unsur yang membentuk sebuah jaringan yang berperan dalam membagi sesuatu atau untuk melayani sebuah kepentingan umum. Kita lihat di situ, ya, bahwa untuk tercapai sebuah maksud atau tujuan bersama mesti ada sebuah sistem. Nah, dalam konteks pangan, Hesterman mengatakan bahwa pangan itu ibarat sebuah sistem itu, sebuah sistem yang ada aneka macam komponen di dalamnya. Dan agar pangan itu bisa terwujud, tercapai, maka semua komponen yang ada dalam proses pangan itu mesti harus bekerja sesuai dengan fungsinya. Dalam nada jenaka beliau menegaskan. Nah, maka dia katakan bahwa kalau kita bicara tentang pangan, kita mesti mulai berbicara tentang proses. Bagaimana perjalanan makanan itu dari tanah menuju meja makan. Asik. Lalu dari skop di tanah sampai kepada sendok di meja makan. Nah, lalu dari garpu yang kita pakai untuk mengolah tanah sampai kepada garpu yang ada di meja makan. Ya, ini sebuah perjalanan yang panjang, ya. Karena kalau bicara tentang pangan sebagai sebuah sistem, seperti tadi sudah dikatakan, kita bicara tentang aspek ekologi, bicara tentang air,
kita bicara tentang tanah. Kita bicara juga dengan benih, Para dengan petani. pupuk, para petani, bicara tentang pasarnya. Ya, betul. Nah, sampai makanan itu ada di meja makan itu. Jadi itu sebuah proses panjang. proses yang sangat panjang seperti itu. Nah, itu dia cerita tentang makan dan minum, tentang kekenyangan dan kelaparan. Our action are our future. Better production, better nutrition, better environment, and better life. Tindakan kita, masa depan kita, untuk produksi, gizi, lingkungan, dan kehidupan yang lebih baik. Pace e bene.